Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya ya. Buat yang belum kenal mungkin kenalan dulu. Saya Bintang. Hari ini saya dari tim Guide Wisata Kreatif Jakarta yang hari ini bakal menemani teman-teman untuk live Instagram dari Surabaya ya. Hari ini temanya adalah wisata Kampung Pecinan. Nah, ini mungkin agak gelap. Nah, di sini aja. Nah, jadi teman-teman, buat yang kemarin mungkin pernah nonton di story wisata kreatif Jakarta, hari ini kita akan explore salah satu kawasan di Surabaya namanya wisata Kampung Pecinan yang memang menjadi destinasi baru ya di Surabaya ya. Nah, jadi kalau tadi teman-teman sempat lihat, ini saya lagi berada di kedai kungfu ya namanya, kedai kungfu. Dan kebetulan tadi Surabaya lumayan panas, jadi tadi sambil nunggu mulai live Instagram, saya sudah pesan ini ya, liang teh. Ada yang tahu liang teh ini minuman apa? Wah, kalau ada yang tahu boleh komentar ya. Jadi liang teh ini teman-teman, ini adalah teh tradisional dari Tiongkok ya. Jadi berbeda dengan teh yang kita minum biasanya dari Indonesia. Biasanya kan pakai daun teh biasa ya. Kalau yang teh ini bahannya adalah dari tumbuh-tumbuhan herbal teman-teman. Jadi biasanya dari teh kembang sepatu ya. Jadi beda, daun tehnya beda. Dan teman-teman buat yang belum pernah nyobain liang teh ini, barangkali ini mayoritas pastinya tinggalnya dari Jabodetabek ya teman-teman yang join live Instagram hari ini. Manfaat liang teh ini bisa menghilangkan panas dalam teman-teman, jadi cukup bagus juga kalau teman-teman lagi cuaca di Jakarta atau di Jabodetabek lagi hot-hotnya ya, boleh juga ya minum liang teh, karena ini biasanya banyak dijual di restoran dengan nuansa Tionghoa ya, Chinese. Nah, ini kita lihat sebentar suasana kedai kungfu. Jadi kalau ngomongin kawasan ini memang juga dikenal sebagai kawasan kampung kungfu atau buaya kapasan, nanti saya ceritakan ya. Dan ini adalah salah satu spot wisata kulinernya ya. Terima kasih Mbak. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan dulu. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ada yang pernah main ke Surabaya mungkin di sini, selamat pagi Kak Estu. Ada yang pernah main ke Surabaya? Nah, kalau belum ya, nanti barangkali ke Surabaya lagi, coba mampir ke wisata Kampung Pecinan, karena di sini tepatnya ini di Jalan Kapasan Dalam ya. Di Jalan Kapasan Dalam ini ada sebuah wisata baru yang baru diresmikan tahun 2020, tepatnya tanggal 10 November. Di sini kita bisa menikmati beberapa stand kuliner. Ini ada jual chicken karage, dumpling cheese ya. Kemudian di sini juga di sebelah kiri ada spot-spot foto mural. Kawasan ini teman-teman tercipta tanpa disengaja sebenarnya. Jadi waktu pandemi melanda Indonesia ya, khususnya Surabaya, warga di sini punya inisiatif nih, karena mereka juga terdampak dengan adanya pandemi. Warga di sini dikepalai oleh Pak RT-nya punya ide gimana kalau kita bikin sesuatu yang baru yang mungkin jarang ada di Surabaya. Nah, nanti dari hal itu kita bisa mendapatkan cuan atau bisa mendapatkan uang. Nah, akhirnya Kampung Kapasan Dalam ini tanggal 10 November 2020 disulap menjadi kampung wisata. Dan mayoritas di sini karena warga penduduknya dari etnis Tionghoa, jadi diubah menjadi kampung Pecinan, kampung wisata Pecinan. Nah, buat yang telat join tadi ya, saya sempat masuk ke dalam, saya sempat beli liang teh ya. Ini namanya kedai kungfu yang sempat saya ceritain tadi. Jadi kalau yang di sisi sini merupakan stand-stand kuliner kecil. Nah, kalau yang di seberangnya merupakan tempat makan yang luasnya lumayan besar, ada 2 tingkat ya.
Ini namanya kedai kungfu. Di sini selain menjual liang teh tadi yang sempat saya cicipi, juga ada menu-menu makanan khas Oriental ya. Nah, bisa dilihat mbaknya sedang, ya selamat pagi. Nah, sedang membuat, oh iya, sedang membuat menu untuk para tamunya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita eksplor kawasan pecinannya Surabaya, kawasan pecinan baru ya. Buat yang pernah ke Surabaya mungkin pernah lewat ke Kia-Kia, itu adalah kawasan pecinan lama di Surabaya. Kalau di Kampung Kapasan Dalam ini adalah wisata pecinan baru. Nah, namanya aja Kampung Wisata Pecinan ya. Jadi di sini juga banyak ornamen lampion. Terus di sini yang menarik teman-teman, tempat makannya pun memanfaatkan kursi-kursi bekas ya, sofa-sofa bekas. Nah, ini biasanya kursi-kursi mobil ya disulap. Jadi ini kalau Sabtu malam, biasanya malam Minggu itu biasanya rame orang-orang yang makan-makan di sini. Dan di sini juga ada nasi campur yang cukup terkenal. Ada yang pernah tahu bentuknya nasi campur isinya apa aja? Ada yang tahu? Selamat datang buat Kak Andre Rusdi ya, terus Kak Cesi. Nah, ini merupakan nasi campur yang cukup legendaris di Kampung Wisata Kapasan Dalam. Ini kalau teman-teman lihat, nama jalannya adalah Kadal ya. Ini bukan hewan kadal, tapi ini merupakan singkatan. Kapasan Dalam disingkat Kadal. Jadi wisata pecinan ini berada di Kampung Kapasan Dalam, yang oleh orang Surabaya juga disebut sebagai ini Kampung Kungfu. Kenapa kok disebut Kampung Kungfu? Karena dulu di sini banyak lahir jago-jago kungfu zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dan di sini juga ada mural ya. Nah, ini nanti kedepannya juga akan dibuka spot kuliner di sini. Nah, ini juga ada spot-spot foto. Nah, kalau teman-teman lihat di belakangnya tenda-tenda ini, iya kalau pagi yang ramai di ujung tadi, kebetulan tadi baru selesai orang-orang goes sepeda ya. Biasanya kalau pagi memang pengunjungnya rata-rata orang yang berolahraga, kalau siang sore itu baru anak-anak muda. Nah, balik lagi ke cerita di sini teman-teman. Ada spot mural panjang ya. Ini dicat di tembok sebuah rumah. Rumah ini adalah rumah milik pengusaha tembakau di zaman dahulu. Ya, selamat pagi Kak. Kalau teman-teman pernah dengar rokok Sampurna ya. Nah, Sampurna yang di Surabaya juga ada museumnya, House of Sampurna. Ini dulu adalah rumahnya beliau teman-teman, rumah pemilik dari rokok Sampurna atau pengusaha tembakau itu, namanya Bapak Lim Sing Ti. Nah, ternyata beliau juga warga asli dari Kampung Kapasan Dalam. Nah, selain ada jualan kuliner di situ tadi ya, ternyata kalau kita masuk explore di kampung-kampung, semakin masuk ke dalam kampungnya ya maksud saya, di dalam rumah, selamat pagi Mas, di depan rumah-rumah warganya ini, di tiap rumah mereka juga membuka kedai sendiri. Jadi nggak cuman terpusat di sentra kulinernya tadi, tapi juga di depan rumah, di dalam rumah. Nah, kayak ini kedai Afu, jual ayam kanton. Nah, tapi memang karena sudah ada yang terpusat, mereka buka kedai berjualannya utamanya di sentra kuliner yang tadi. Tapi kalau misalnya mau beli di sini juga bisa sih. Nih, Restu Rejo. Nah, jadi sebelum terbentuk sentra kuliner tadi, seperti yang saya ceritakan di awal ya, Pak RT-nya ini bilang, ayo kita bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat warga kita sendiri, karena efek pandemi ya. Akhirnya ditanya ini, misalnya Pak Afuk bisa bikin apa? Kemudian Pak Tejo bisa bikin apa? Nah, akhirnya disuruh jualan di depan rumah masing-masing. Nah, ini ada bubur ayam, nasi bakar ayam. Iya, ini lampionnya selalu ada teman-teman ya. Jadi nggak cuman Imlek, nggak cuman Cap Gomeh aja dipasang lampion. Jadi selalu ada.
Ini ada bakcang juga. Jadi di sini mereka yang tadinya mungkin para sebelum pandemi ya, kehidupannya sebagai pebisnis, punya toko di luar, pengusaha, mereka banting setir teman-teman sebagai penjual makanan ya, penjual kulineran. Ya demi bertahan hidup ya karena pandemi. Oke, sekarang kita coba jalan agak cepat dulu ya, karena masih ada hal-hal yang menarik di kampung wisata pecinan ini. Biasanya juga di Oke ya, terima kasih feedbacknya. Kalau misalnya suaranya kekecilan nanti coba diingetin ya saya ya. Kampung ini juga disebut kampung kungfu karena dulu saat orang-orang Tionghoa itu merantau ke Surabaya, mereka sudah mendiami tempat ini teman-teman. Nah, orang asli dari China yang pindah ke Surabaya itu ternyata banyak yang memiliki keahlian seni bela diri kungfu, hingga akhirnya mereka turut serta membantu rakyat Surabaya dalam melawan tentara-tentara Belanda. Dulu kalau menurut cerita warga di sini, orang Belanda kesulitan untuk menundukkan warga kampung Kapasan Dalam karena salah satu alasannya adalah ada si jago-jago kungfu tadi. Nah, makanya orang-orang yang jago kungfu ini juga disebut sebagai buaya Kapasan. Buaya itu selalu identik dengan kota Surabaya ya teman-teman ya. Nah, selamat pagi Kak Amel ya. Jadi buaya selalu identik dengan Surabaya. Kapasan itu adalah nama kampungnya, jadi disebut buaya Kapasan. Nah, kalau tadi kedai kungfu ya, yang tempat saya opening tadi, tempatnya besar. Di sini juga ada kedai kungfu lagi. Ini pemiliknya sama, namanya Bapak Chandra. Jadi kalau besok kesini boleh mampir di dua tempat tadi ya, karena memang tempatnya bagus. Selamat pagi Pak. Nah itu. Nah di dalam itu juga ada kuliner-kulinernya ya. Ini biasanya kalau teman-teman searching di Instagram, searching di Google, itu banyak tuh yang foto-foto di Dragon Gate-nya ya. Nah jadi bisa masuk terus kemudian naik ke atasnya. Ini bagus untuk spot foto juga. Oke, kalau di sebelah sini teman-teman, ini sayangnya lagi banyak mobil parkir ya. Biasanya kalau pas lagi imlekan gitu, pas hari-hari weekday, tengah-tengah pekan, ini mobil kan pada dipakai untuk beraktivitas. Ini bisa dijadiin spot foto mulai dari naga ya. Naga itu hewan yang sempurna teman-teman, yang diyakini oleh teman-teman kita dari Tionghoa, karena naga itu ternyata terdiri dari beberapa makhluk hidup ya. Jadi mulai dari badannya itu terdiri dari badan ular, kemudian sisiknya itu sisik ikan, kemudian tanduknya tanduk rusa, kepalanya kepala unta, terus kakinya itu cakarnya cakar elang ya, cakar elang. Nah, ini juga biasanya spot foto yang paling ramai kalau ada tamu-tamu datang ke sini. Jadi sudah bukan cita-cita lagi kalau teman-teman mendengar peribahasa pergi merantau belajar sampai ke tembok Cina ya. Di sini sudah ketemu tembok Cinanya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sebagai pendatang, umat-umat Tionghoa di sini, warga-warga Tionghoa di sini ternyata dapat berbaur dengan budaya asli dari warga lokal. Salah satu buktinya teman-teman, di sini terdapat punden. Punden itu semacam tempat yang disakralkan ya. Nih sebentar. Nah ini dia. Oh iya, negeri Cina ya, sampai tembok Cina. Makasih Kak Amel. Wah, saya peribahasanya jelek berarti. Nah, ini teman-teman, ini merupakan punden dari Kampung Kapasan Dalam. Bisa dilihat, punden itu biasanya salah satu budaya yang dilestarikan oleh warga Jawa. Tapi di atasnya juga masih ada ornamen-ornamen lampion. Jadi biasanya kalau saat hari sedekah bumi ya, di mana sedekah bumi itu diperingati untuk kita membalas kebaikan bumi, makanya selalu rame biasanya warga sini membawa persembahan-persembahan hasil bumi ya.
ini biasanya selalu rame pada saat hari sedekah bumi. Nah, ramenya itu dalam bentuk apa? Biasanya akan ada wayang potehi. Pernah melihat wayang potehi? Nah, kemudian selain wayang potehi juga ada barongsai. Jadi kalau di sini barongsai itu nggak cuma pas Imlekan aja teman-teman, tapi juga pada saat sedekah bumi. Nah, kalau mau tahu di mana tempat latihan kungfu zaman dahulu, jawabannya ada di lapangan parkir mobil ini ya. Sebelum jadi lapangan parkir mobil teman-teman, dulunya ini adalah lapangan untuk latihan kungfu zaman dahulu ya. Nah, sekarang apakah masih ada para penerus jago-jago kungfu? Jawabannya sudah tidak ada, karena generasi muda sudah tidak melestarikannya, dan yang tersisa adalah generasi-generasi tua. Itu pun mayoritas untuk fisiknya sudah tidak sempurna lagi teman-teman, karena dulu waktu masih aktif, beliau kan aktif perang ya, jadi dari kondisi fisiknya juga ada kekurangan. Nah, yang unik pada saat era Orde Baru teman-teman, kampung kungfu ini atau kampung pecinan ini sempat disorot oleh pemerintah Indonesia, sehingga segala aktivitas dari kungfu kemudian barongsai itu dilarang, dan lapangan ini menjadi kosong, tidak pernah digunakan untuk latihan barongsai dan latihan kungfu. Kemudian waktu dilarang itu mereka nggak ambil diam, mereka tetap ingin melestarikan budayanya, namanya aja budaya leluhur yang harus dijaga. Akhirnya tempat latihannya digeser ke sebuah bangunan tempat peribadatan. Nah, kalau di depan teman-teman di sebelah kiri itu ada tulisan Taman Kanak-kanak Tripusaka. Ini merupakan bangunan sekolah, tempat sekolah ya maksud saya, tempat sekolah yang bangunannya jadi satu dengan kelenteng. Nggak lengkap kalau kita ngomongin kampung wisata pecinan tapi nggak nyinggung kelenteng ya. Nah, itu kalau udah kelihatan di depan berwarna merah itu adalah kelenteng, namanya Kelenteng Bonbio. Oh iya, terima kasih, suaranya kurang keras ya. Nah, itu Kelenteng Bonbio, kelenteng Konghucu tertua di Surabaya. Dan kelenteng Konghucu ini teman-teman, kalau menurut cerita dari warga setempat, kelenteng Bonbio ini ya hanya ada 3 di Cina, kemudian di Jepang 1, dan di Indonesia. Nah, di Indonesia tepatnya di Surabaya. Jadi kelenteng Bonbio hanya ada 3 di dunia yang tersisa. Dan ini kalau teman-teman lihat sedang ada ibadah, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam kelenteng. Nah, itu ya dalamnya ya, sedang ada ibadah. Kita akan melihat dari depan. Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Kapasan, teman-teman. Nah, ini adalah bagian depan dari Kelenteng Bonbio. Ada yang bilang Kelenteng Bonbio ini juga disebut sebagai gereja orang Konghucu. Jadi dulu latihan kungfu dan latihan barongsainya dipindah di bagian dalam dari kelenteng ini teman-teman. Nah, jadi dipindah di bagian dalam ini sewaktu era Orde Baru ya. Waktu era Orde Baru latihan kungfu dan latihan barongsai dilarang di lapangan tadi, kemudian dipindah di sini. Dan kalau teman-teman lihat di atas itu ada lampion-lampion kecil ya, dan di dalam itu kelihatan juga samar-samar ya lampion besar. Itu yang menjadi perbedaan adalah
kalau dari pengelola kelenteng sini menjelaskan ya, yang menjadi perbedaan adalah besarnya donasi. Jadi mereka ini berdonasi ke kelenteng ini dan memohon sebuah doa ya untuk didoakan bersama-sama. Nah, kalau donasinya besar itu biasanya nama yang meminta doa tadi akan ditulis di lampion yang di dalam. Nah, dan ini akan diperbarui selama 1 tahun ke depan. Jadi tahun depan nih misalnya saya berdoa minta kesehatan ya dengan berdonasi ada nominal tertentu. Di tahun depan akan ditanyain, Bintang mau melanjutkan nggak? Misalnya saya bilang mau melanjutkan, nanti akan tetap dipasang. Tapi kalau enggak, berarti lampionnya akan diganti oleh orang lain, bisa individu maupun perusahaan. Dan sebelum masuk ke Kampung Kapasan, ini ada 2 gapura ya, gapura yang sudah ada sejak tahun 1700-an. Ini di sini 1 dan di ujung sana 1, jadi ada 2 gapura. Selamat datang buat yang baru gabung, Kak Wicaksono, Kak Eko ya. Oke. Coba dong, saya pengen tahu nih, kalau di tempat teman-teman ada nggak wisata pecinan? Ya, biasanya kan wisata pecinan ini hampir merata ya, di banyak kota di Indonesia itu selalu ada. Coba, ayo, ada yang mau share nggak? Biar nanti kalau kita giliran ya, main-main ke kota teman-teman, kita punya rekomendasi nih wisata pecinannya di mana aja. Yuk, boleh yang mau rekomendasi bisa share di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke wisata kulinernya ya. Jadi Kampung Kapasan Dalam ini juga lokasinya gampang, strategis teman-teman, di pusat kota juga. Jadi nanti kalau ke Surabaya boleh mampir ya. Karena wisata ini masih baru, dibuka tanggal 10 November 2020 dan perlu untuk dipromosikan. Jadi warga Surabaya pun ada yang beberapa belum mengenal ya, oh ternyata ada wisata pecinan baru di Surabaya. Karena dulu itu di Surabaya kalau ngomongin wisata pecinan itu nama daerahnya adalah Kembang Jepun, Kia-Kia. Barangkali teman-teman yang pernah ke Surabaya taunya wisata pecinan itu di Kia-Kia. Nah, justru yang unik, Kia-Kia sekarang sudah tutup ya. Jadi Kia-Kia bukan menjadi wisata pecinan lagi di Surabaya, hanya meninggalkan bekas-bekas bangunannya aja. Dan wisata pecinan di Surabaya sekarang diganti di daerah Kapasan Dalam. Nih, tadi buat yang nanya apakah lampionnya selalu ada? Ya, selalu ada teman-teman. Jadi memang brandingnya wisata pecinan akhirnya hiasannya pun nggak diganti ya, nggak dilepas-lepas. Nggak cuma Imlek atau Cap Gome aja. Kemarin waktu Imlek sempat rame ya, ada pertunjukan barongsai. Cuman waktu Cap Gome-nya, karena Surabaya kemarin waktu Cap Gome level PPKM-nya naik, jadi nggak boleh nggak boleh ada keramaian ya. Nah, di sini juga ada jual rawon ya. Rawon salah satu makanan khas dari Surabaya. Masih ingat tadi kita melihat gerbang naga hijau ya. Nah, di situ juga ada naga merah. Jadi naganya ada 2 ya, naga merah dan hijau. Nah, ini yang tadi ketinggalan, tadi saya sudah start dari sini ya, sudah jajan-jajan enak di sini tadi. Ini tulisannya Wisata Kampung Pecinan Surabaya, makanya disingkat WKP. Tadi kita juga sudah lewat di depan tempat jualan nasi campur tadi ya. Nah, kalau beli nasi campur ini harus datang pagi-pagi ke sini teman-teman, karena kalau udah siang dikit udah habis, karena ini sudah
terkenal sekali. Jadi harus bisa datang pagi untuk beli nasi campurnya. Oke, waktu yang terbatas ya membuat kita tidak bisa terlalu berlama-lama ke sini. Jadi semoga bisa menjadi rekomendasi teman-teman kalau ke Surabaya, cari aja Kampung Kapasan Dalam ya. Nanti kalau sudah selesai sudah ketemu Kampung Kapasan Dalam, teman-teman gampang cari aja yang ada gapuranya itu ya. Ada gapura di belakang saya. Nah, terus nanti juga ada naga di sini. Nah, itu berarti intinya teman-teman sudah sampai di wisata pecinan ya, Kampung Kapasan Dalam. Oke, semoga itu bisa menjadi rekomendasi baru buat salah satu wisata di Surabaya. Jadi silakan nanti berkunjung ke sini dan jangan lupa tetap pantau Instagram Wisata Kreatif Jakarta untuk bisa mendapatkan informasi jadwal tour baru dalam minggu-minggu berikutnya ya. Kalau teman-teman pengen jalan-jalan di Jakarta, jangan lupa nanti setelah virtual tour live Instagram ini langsung cek ya jadwalnya apa ya, terus daftar. Oke, terima kasih. Saya Bintang mewakili tim Wisata Kreatif Jakarta mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tetap sehat. Terima kasih.